Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan analisis data, penelitian, publikasi, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di dua video sebelumnya kita telah mempelajari dua macam uji lanjut, yaitu uji BNT, beda nyata terkecil, dan uji Danet. Dan di video kali ini kita masih membahas bagaimana caranya melakukan hitungan manual uji lanjut yang lain, yaitu uji beda nyata jujur, yang disingkat sebagai BNJ. Yang bahasa Inggrisnya adalah HSD, tulisannya HSD ya. Singkatan dari Honest Significant Difference. Honest itu jujur. Atau lainnya juga menuliskan Tukey test. Ya, sehingga ada yang menuliskan lengkap Tukey's HSD test. Oke. Langsung saja kita lihat bagaimana caranya. Dan sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan uji lanjut itu perlu kita lakukan ketika kita telah melakukan uji ANOVA dan uji ANOVA menyatakan H0 ditolak. Alias perlakuan-perlakuan yang kita bandingkan ada perbedaan signifikan. Misalkan kita menggunakan data yang sama dengan data di video latihan ANOVA, yaitu data yang membandingkan 5 kelompok tanaman yang diberikan micin dengan konsentrasi yang berbeda. Kemudian kita lihat tinggi tanamannya. Dan setiap perlakuan melibatkan 4 ulangan. Jadinya ada tanaman yang diberi micin 0%, 5%, dan sebagainya. Kemudian ini tinggi tanamannya. Kemudian dari video yang membahas bagaimana caranya melakukan analisis ANOVA, kita telah mendapatkan tabel rangkuman hasil ANOVA seperti ini. Dan dapat kita lihat F hitungnya 23,796 dan angka ini lebih besar dari F tabel. Sehingga kita simpulkan ada perbedaan signifikan di antara kelima kelompok yang kita bandingkan ini. Namun kita masih belum tahu mana saja kelompok yang berbeda dan mana saja kelompok yang tidak berbeda secara signifikan. Oleh karena itu perlu kita lakukan uji lanjut. Sama dengan video ini, kita telah mempelajari 3 macam uji lanjut, yaitu BNT, kemudian Danet, kemudian uji beda nyata jujur ini, BNJ. Ketika kita memperoleh kondisi seperti ini, F hitungnya lebih besar dari F tabel, kita wajib melakukan uji lanjut, tetapi kita pilih salah satu uji lanjut. Dasar pemilihan uji lanjut yang harus kita pilih nanti akan kita bahas di video yang lainnya. Oke. Sekarang langsung saja kita latihan caranya menganalisis dengan analisis BNJ. Saya tuliskan ulang tabel rangkuman ANOVA-nya agar memudahkan kita memasukkan angka-angka di formula BNJ-nya. Oke, kita tulis terlebih dahulu BNJ, kemudian alfa penelitian kita yaitu 0,05. Rumusnya adalah seperti ini. QA dalam kurung P dB galat dikali KT galat dibagi N. Ingat ya, ini menggunakan Q, bukan T lagi seperti BNT ataupun T pada Danet. Sehingga kita perlu mendownload tabel distribusi Q di Google. Silahkan dicari di Google, insya Allah nanti ditemukan dengan mudah. Kemudian alfa penelitian kita, kemudian P dB galat. Nah, rumus ini simbolnya sama dengan Danet, namun nanti berbeda cara pengisian P-nya. Kemudian dikali KT galat dibagi N. Nah, di sini kita lihat rumusnya berbeda dengan BNT maupun Danet. Kalau BNT maupun Danet, kita mengalihkan 2 KT galatnya. Jadinya 2 KTG dibagi N. Namun di BNJ, kita tidak mengalihkan 2 KT galatnya. Sekarang langsung kita masukkan. Di sini Q alfanya sebesar 0,05, P-nya 5. Nah, kalau pada Danet kan P itu sama dengan jumlah kelompok yang dibandingkan dikurangi 1. Nah, kalau di sini P-nya tetap sesuai dengan jumlah kelompok yang kita bandingkan, yaitu sebanyak 5. Kemudian dB galatnya 15 bisa kita temukan di tabel sini. Tabel rangkuman hasil ANOVA. Kemudian dikali akar KT galat dibagi N. Sekarang kita masukkan.
KT galatnya adalah sebesar 0,733. Kemudian N adalah jumlah ulangan. Jumlah ulangannya tadi ada 4 di setiap perlakuan. Sehingga N-nya sama dengan 4. 0,733 dibagi 4 adalah sebesar 0,183. Nah, akar 0,183 adalah sebesar 0,428. 0,428 bila dikalikan 4,37 adalah sebesar 1,871. Inilah nilai BNJ 0,05 yang kita butuhkan untuk dijadikan dasar pemberian notasi BNJ. Prinsipnya sama dengan Danet dan BNT. Ketika kedua kelompok selisih datanya kurang dari atau sama dengan 1,871, maka notasinya harus sama. Namun bila kita membandingkan dua kelompok, kemudian ratanya memiliki selisih yang lebih dari 1,871, maka notasinya haruslah berbeda. Sehingga nanti rangkuman hasil uji BNJ-nya adalah seperti ini. Sebelum kita bahas bagaimana cara pemberian notasi satu persatu seperti ini, kita lihat tabel Q-nya terlebih dahulu agar kita memahami bagaimana cara membaca dan menentukan tabel nilai Q tabelnya di sini. Nah, ini merupakan potongan tabel distribusi Q. Nah, P-nya itu di kolom sini ya. Kita cari P. Tadi P-nya adalah 5. Kemudian, nah di sini DB galatnya. DB galatnya tadi 15. Sehingga kita temukan 4,37. Sehingga di rumus tadi, di formula BNJ tadi kita memasukkan 4,37. Setelah angka BNJ 0,05-nya kita peroleh, sekarang waktunya kita beri notasi. Kita tulis terlebih dahulu perlakuan kita. Kalau kita menggunakan model pembelajaran, ya sudah model pembelajaran kita tulis satu persatu. Tapi kita urutkan sesuai rata dari terkecil hingga terbesar atau sebaliknya terserah. Kemudian setelah diurutkan sesuai dengan rata, kemudian kita beri notasi pertama. Notasi bisa bermacam-macam, namun notasi yang paling umum digunakan adalah notasi alfabetik. Dan yang pertama dilakukan adalah memberi notasi yang paling kecil di rata yang paling kecil. Rata yang paling kecil di persentase 0%, yaitu ratanya 3,75, sehingga kita beri notasi A. Kemudian, waktunya kita membandingkan perlakuan ini dengan perlakuan selanjutnya. Bila selisihnya kurang dari 1,871, maka notasinya harus sama. Bila lebih dari 1,871, notasinya harus berbeda. 3,75 ke 4,25 itu 0,5. Selisih ini kurang dari 1,871, sehingga notasinya harus tetap A. Karena kita membandingkan dua kelompok dan ternyata dua kelompok memiliki notasi yang sama, kita tetap membandingkan start point kita, perlakuan pertama kita yang mendapatkan notasi A tadi dengan perlakuan di bawahnya lagi. Gitu ya. Jadinya ketika kita membandingkan dua kelompok, kemudian kedua kelompok tersebut memiliki selisih rata yang sama dan harus diberi notasi yang sama, maka perbandingan selanjutnya adalah kita tetap membandingkan kelompok pertama kita dengan kelompok ketiga. Kita lakukan hal tersebut hingga menemukan perlakuan yang notasinya berbeda. Ketika telah menemukan notasi yang berbeda, maka kita tinggalkan kelompok pertama tadi. Nah, ini kan notasinya sama. Maka kita tetap membandingkan kelompok pertama, namun sekarang dengan kelompok yang ketiga. Selisihnya tetap 0,5 sehingga notasinya tetap sama dengan A. Kemudian karena masih notasi A, kita tetap membandingkan kelompok pertama kita. Namun kita bandingkan dengan kelompok keempat. 7,75 dan 3,75 itu selisihnya 4. Karena selisihnya lebih besar dari 1,871, maka notasinya harus berbeda, yaitu B. Karena kita telah menemukan notasi yang berbeda, kita tinggalkan kelompok pertama tadi. Dan ketika kita menemukan notasi baru, perbandingan yang perlu kita lakukan sekarang adalah perbandingan ke arah atas. Dengan mencari perlakuan mana yang
yang di lebih atas dari perlakuan tersebut yang memiliki selisih kurang dari 1,871. Bila kita membandingkan ke arah atas dan selisih kedua kelompok kurang dari 1,871, maka kita perlu beri notasi yang sama, yaitu notasi B. Namun, bila sudah tidak ada bila selisih yang kita bandingkan lebih dari 1,871, maka kita tidak perlu memberikan notasi B lagi. Dan ketika kita membandingkan dua kelompok dan ternyata dua kelompok tersebut selisihnya kurang dari 1,871 sehingga harus diberi notasi yang sama yaitu notasi B, maka kita tetap lanjut membandingkan perlakuan ini dengan perlakuan di atasnya lagi. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat 7,75 ke 4,25. Ini sebesar 3,5. Nah, 3,5 itu lebih besar dari 1,871. Sehingga tidak perlu kita beri notasi B lagi. Karena sudah tidak menemukan perlakuan yang diberi notasi B juga, maka perbandingan ke arah atas sudah kita hentikan. Berbeda halnya ketika perbandingan ke arah atas di sini hasilnya B, maka kita tetap membandingkan 7,75 dengan perlakuan yang lebih atas lagi. Karena pembandingan ke arah atas sudah selesai, sekarang kita lakukan pembandingan ke arah bawah. 7,75 ke 8 itu sebesar 0,25. 0,25 kurang dari 1,871. Sehingga dapat disimpulkan notasinya sama, yaitu B. Selesai. Inilah cara kita memberikan notasi pada BNJ. Caranya sama dengan uji BNT dan uji Danet. Ini merupakan contoh yang sederhana ya, hanya 5 perlakuan dan kebetulan setiap perlakuan hanya terdiri atas satu notasi. Bila kalian kurang yakin dengan pemahaman kalian terkait pemberian notasi pada video BNJ ini, silakan buka video yang BNT. Di video yang BNT saya lebih mempertegas dan lebih cermat menjelaskan cara pemberian notasi satu persatu. Dan saya menggunakan 2 contoh kasus. Contoh kasus pertama menggunakan 5 perlakuan semacam ini. Contoh kasus yang kedua menggunakan lebih dari 5 perlakuan sehingga menemukan perlakuan yang notasinya tidak hanya 1 namun bisa 2. Misalkan A, B, B, C. Silakan buka video saya yang BNT, insya Allah akan kalian akan bisa lebih paham bagaimana cara pemberian notasi pada uji lanjut. Dan di video selanjutnya kita akan membahas uji lanjut yang lain yaitu uji Duncan. Nah, pada uji Duncan cara pemberian notasinya berbeda dengan BNJ, BNT maupun Danet. Demikian video saya kali ini yang membahas bagaimana caranya melakukan uji BNJ secara manual. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.